Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang hak asasi manusia dan juga pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gumilang Giasanggara dengan NIM 2107546 sebagai moderator dan rekan saya yaitu Kamelia Sapira Kurniawan dengan NIM 2103307 dan selanjutnya ada Nisa Setri Wijayanti dengan NIM 2105709. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Kamel. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama, apa itu HAM? Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya itu universal atau menyeluruh. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, dan HAM juga sudah ada ketika manusia itu lahir. Ciri-ciri dari hak asasi manusia ada 4, yaitu hak asasi manusia bersifat hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak untuk semua umat manusia yang sudah ada sejak ia lahir. Hak asasi manusia bersifat universal, berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, jenis kelamin, atau perbedaan lainnya. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan terakhir, hak asasi manusia tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Gumilang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Nisa Setri Wijayanti. Mangga Nisa. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kasus dari hak asasi manusia yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya contoh mahasiswa yang ada di UNS meninggal dikarenakan terjadi, ceritanya itu adalah pelantikan menua. Menua itu kayak semacamnya TNI atau polisi kayak gitu, tapi yang ada di sekitar kampus. Nah, kejadian ini terjadi ketika mahasiswa sedang mengikuti diksar menua di kampus UNS. Mahasiswa yang bernama Gilang ini pamit pada keluarganya pada hari Jumat untuk mengikuti kegiatan menua selama 2 minggu. Namun baru 3 hari keluarganya justru mendapatkan kabar duka. Ternyata Gilang telah meninggal dunia dengan keadaan terdapat luka di bagian kepala dan polisi melakukan otopsi guna memastikan penyebabnya. Dan benar saja ternyata Gilang mendapatkan kekerasan di bagian kepala saat sedang diksar menua tersebut. Kasus ini termasuk ke dalam pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan termasuk ke dalam pasal 359 KUHP dengan bunyi barang siapa karena kesalahannya, kealpaannya menyebabkan orang lain mati atau meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lama itu 5 tahun atau pidana kurungan paling lama itu 1 tahun. Paling sebentar itu 1 tahun. Terus terdapat juga pada pasal KUHP 354 ayat 1 yang berbunyi barang siapa sengaja melakukan berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dan ayat 2 yang berbunyi jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bermasalah diancam pidana penjara paling lama 10 tahun. Jadi setiap orang itu berhak memilih hidup dan kehidupannya. Mungkin segitu saja, saya kembalikan lagi kepada rekan saya, Gumilang. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa hak asasi manusia itu dimiliki setiap orang yang telah Tuhan berikan kepada makhluknya sebelum dia lahir ke dunia,
Salah satunya adalah hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan dan kekerasan pada setiap orang. Mungkin itu yang bisa kami bahas. Selebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang tidak berkenan. Saya Gumilang Dia Sanggara selaku moderator dan juga rekan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.